Shalom, damai di hatiku. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Jonathan Efrul Kulala pada hari Minggu tanggal 14 April tahun 2024. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, dan juga para pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus juga mengurapinya dengan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat meyakini firman Allah itu dan melakukan dengan setia. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 16 dan Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikianlah firman Allah yang berbagi membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari Minggu ini adalah manusia yang berdosa perlu dipulihkan oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, pada waktu Allah menciptakan manusia seperti ini, putih bersih, dan dia bisa bersekutu dengan Allah, bahkan dengan sesama manusia, bahkan dengan semua alam ciptaan yang Allah ciptakan untuk manusia. Karena sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan segala sesuatu untuk manusia menikmatinya. Tetapi tak kala dosa masuk, manusia digoda oleh iblis, oleh setan, maka manusia tidak taat kepada Allah. Manusia jatuh dalam dosa, sehingga rusaklah manusia itu. Nah, manusia seperti ini tidak lagi bisa bersekutu dengan Allah. Itulah sebabnya Allah mengusir mereka dari Taman Firdaus. Manusia sudah berdosa. Lalu Allah dengan master plan-nya yang luar biasa mencoba dan terus berusaha supaya manusia dapat dipulihkan. Supaya manusia kembali kepada jalan yang benar. Supaya manusia kembali kepada Allah. Lalu Allah mulai dengan master plan-nya. Allah berikan Taurat pada manusia, dan berbagai-bagai cara yang Allah buat, tetap saja manusia tidak bisa bersekutu dengan Allah. Manusia lebih cenderung berbuat dosa daripada dia bersekutu dengan Allah. Tapi Allah sudah menciptakan manusia seperti ini. Seperti ini. Dan Allah harus mengembalikan manusia seperti ini. Nah, manusia seperti ini tidak mungkin lagi bersekutu dengan Allah. Tadi saya sudah katakan bahwa Allah sudah buat master plan. Bahkan ada 24 nabi yang Allah utus supaya manusia dipulihkan. Tapi manusia tetap tidak mau dipulihkan. Tetap berbuat dosa. Lalu akhirnya Allah datang sendiri. Dikatakan tadi, karena demikianlah besar kasih Allah akan dunia, akan manusia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka dia akan peroleh hidup yang kekal. Akhirnya Allah datang sendiri melalui Yesus. Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa karena sangat mencintai manusia yang berdosa, sehingga manusia bisa dipulihkan kembali. Manusia yang berdosa seperti ini, tak kala dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka dia ada dalam Kristus. Dia kembali disucikan oleh kuasa darah Yesus. Jadi Allah memulihkan manusia berdosa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan bukannya itu saja. Yesus dia lahir dan dia mati. Dicabik-cabik tubuhnya. Tubuhnya dicabik-cabik sampai tidak lagi kelihatan seperti manusia. Itu dikatakan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengatakan,
Kristus yang ganteng, yang tampan itu tidak lagi kelihatan seperti manusia. Kenapa? Karena tubuhnya dicabik-cabik dalam perjalanan menuju ke Golgota. Tentara-tentara Romawi memukul Yesus dengan cambuk yang keluar darah daging, darah daging, darah daging. Sampai Yesus dia berdaya. Dan akhirnya Simon orang Kirene yang lewat dipaksa oleh tentara-tentara Romawi untuk memikul salib. Lalu Yesus berjalan. Yesus tidak boleh mati di perjalanan. Yesus sudah dinubuatkan oleh master plan Allah, dia harus mati di Golgota. Dan akhirnya Yesus memikul salib itu kembali. Lalu sampailah di Golgota. Sudah sampai di Golgota, maka Yesus masih bersekutu dengan Allah. Dia mengungkapkan 7 perkataan Yesus di kayu salib. Lalu pada waktu terakhir sekali, akhirnya tentara-tentara Romawi ambil tombak lalu tusuk jantung Tuhan Yesus. Lalu keluarlah darah dan air yang menunjukkan Kristus mati. Dia mati bagi orang yang berdosa seperti ini. Tapi Yesus, dia pulihkan kita. Manusia yang berdosa itu dipulihkan oleh Yesus. Nah, itulah sebab dikatakan, siapa Adam Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, lalu yang baru yang datang. Kita dilahirkan kembali karena Kristus Allah Tuhan kita memulihkan kita. Kita menjadi suci kembali. Jadi nanti pada waktu kita berada di surga, Allah tidak menilai kita ini. Tapi Allah melihat kita sudah ada dalam Kristus, sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus. Dan puji Tuhan, pada hari yang ketiga Yesus bangkit, lalu dia pulang ke surga untuk menyediakan tempat bagi manusia yang berdosa yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Itu yang disebutkan di ek agorazo. Kita dibeli oleh Kristus dari pasar dosa. Jadi tubuh kita ini, roh kita ini sudah menjadi milik Kristus, bukan lagi menjadi milik kita. Itu yang dikatakan Paulus dalam 2 Galatia pasal 20, bahwa hidup ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Puji Tuhan, dengan kelahiran, kematian dan kebangkitan Kristus, kita dilahirkan kembali. Manusia dipulihkan kembali. Yang tadinya berdosa, sekarang sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus. Nanti kalau kita pulang ke surga, Tuhan tidak melihat dosa kita, tapi dia melihat bahwa kita ada dalam Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus, dari kekekalan masa lampau sampai pada kekekalan yang akan datang. Itulah sebabnya manusia yang berdosa perlu dipulihkan. Kalau Anda masih berbuat dosa, minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan Yesus memulihkan Anda. Supaya Anda pulih, Anda dilahirkan kembali. Anda dan saya pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan menambah-nambahkan iman kita kepada Kristus. Percayalah, Kristus menolong kita, menyertai kita sampai pada kekekalan dalam surga yang kekal itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah memulihkan manusia berdosa. Kami tadinya manusia berdosa, tapi karena Allah mengasihi kami, sehingga Allah rela mati di kayu salib melalui Tuhan Yesus untuk menebus dosa kami, sehingga kemuliaan Allah kembali hidup dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dipulihkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain. Salam sejahtera.